Semansa News hari ini, SMA Negeri 1 Pekalongan telah meraih prestasi baru dalam dunia pendidikan. Sekolah ini berhasil meraih gelar juara umum 2 dalam perlombaan Jumbara tingkat kota Pekalongan. Keberhasilan ini bukan hanya mencerminkan tingginya komitmen siswa-siswi dan tenaga pendidik SMA Negeri 1 Pekalongan, namun juga menjadi contoh inspiratif bagi komunitas pendidikan lainnya di kota Pekalongan. Berapa tahun sekali Jumbara diadakan dan tepatnya tahun ini Jumbara ini biasanya diadakan setiap 2 tahun sekali. Nah, tahun ini diadakan pada tanggal 29 September, 30 September, dan 1 Oktober. Tentu esensi mengikuti kegiatan Jumbara ini sangat banyak. Nah, beberapa di antaranya itu yang pertama bisa menjalin silaturahmi antara PMR Madya Sekota Pekalongan dengan PMR Wira Sekota Pekalongan. Lalu yang kedua itu bisa mengasah keterampilan yang dimiliki oleh peserta Jumbara. Dan yang ketiga itu sebagai wadah penyaluran bakat maupun minat untuk menambah prestasi para peserta. apa saja jenis perlombaan di Jumbara? Perlombaan Jumbara ini jenisnya cukup banyak. Kurang lebih itu ada 15 jenis perlombaan. Di antaranya itu ada desain maskot, edutainment atau pentas seni, tendaku, foto aksi, LCC, lalu pertolongan pertama, perawatan keluarga, siap-siap bencana, lalu pendidikan olahraga budaya, jurnalistik, dan lain sebagainya. Nah, persiapan untuk mengikuti lomba Jumbara ini kami membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan ya, di mana kami itu belajar kembali dan berlatih mengenai ilmu kepala merahan sesuai dengan lomba-lomba yang disediakan. Apa aja sih Pak persiapan peserta Jumbara untuk mengikuti perlombaan Jumbara pada tahun ini? Kalau masalah persiapan sebenarnya kemarin itu waktunya mepet, ya. Karena penyelenggaraan Jumbara itu setelah acara pendidikan. Sehingga sebenarnya kalau ditanya tentang persiapannya ya sebenarnya persiapannya sangat kurang. Di sekitar seminggu atau 2 minggu, tetapi intensifnya kalau sama Pak Oman latihannya cuma 2 hari. Pak Oman lebih ke persiapan dari segi cara berbicara. Pak Oman akan melihat latihnya pada segi bagaimana ekspresinya, bagaimana intonasi lo ketika para peserta ini menyampaikan, baik itu sebagai fasilitator ataupun sebagai pemateri. Menurut Pak Omar, tantangan para peserta ya, ini lebih ke para peserta membagi waktu. Karena para peserta ini juga disibukkan dengan persiapan kemarin sebelumnya, 1 minggu sebelumnya itu ada pelatihan dasar kepemimpinan. Mereka juga harus hadir pada saat PDK kurang lebih 2 hari, ya 3 hari lah. Nah kemudian full itu hampir 1 minggu persiapan untuk Jumbara. Nah tentunya menantang bagi para peserta, apalagi para peserta ini juga aktif di organisasi atau ekstrakurikuler di luar VMR. Tentunya tantangannya adalah manajemen waktu. Dalam mempersiapkan perlombaan Jumbara ini, apa aja sih Pak hambatannya dari BIS? Hambatan yang paling utama itu masalah pendanaan, pendanaan. Karena memang subsidi dari sekolah itu memang 0 rupiah, sehingga kami kemarin ketika berangkat Jumbara itu ya harus menyiapkan dari tim itu sendiri ya, dengan mandiri. Jadi mereka iuran meskipun iurannya kalau bagian ya kami juga tidak enak karena dikira nanti ada pungutan liar ya, sehingga ya mereka hanya iuran itu untuk kegiatan Jumbara itu untuk makan. Menimbulkan efek yang kurang efektif untuk kita mempersiapkan segalanya itu pada saat hari H, seperti pendanaan untuk mendirikan tenda, pendanaan untuk mendirikan gapura, bahkan pendanaan untuk mendirikan pagar-pagar perkontingennya. Nah, untuk cara mengatasi beberapa kendala yang tadi telah disebutkan, kalau misal cara mengatasi kendala kekurangan persiapan itu kami lebih ke mengerjakan dulu apa yang harus dikerjakan, seperti mengerjakan apa adanya gitu. Nah, dari situ kita juga belajar mengambil hikmahnya. Kalau misal ada kejadian seperti ini lagi di tahun yang akan datang,
kita bisa belajar dari kesalahan tersebut gitu. Jadi kita bisa mempersiapkan hal-hal yang semisal dibutuhkan di jauh-jauh hari gitu. Ya, dengan segala keterbatasan, dengan segala waktu yang singkat pada proses mereka berlatih, tetapi bagi Paumer, bagi pelatih, tentunya hal yang paling membanggakan, hal yang paling bermanfaat adalah ketika para peserta ini bisa memperoleh manfaat, bisa meningkatkan keterampilan, bisa memperoleh prestasi atau piala. Itu merupakan sebuah bonus bagi mereka. Paling berkesan tentunya mereka memperoleh relasi yang baru dari sekolah-sekolah luar, ya, sekolah-sekolah yang lain. Berlatih berbicara di depan umum, bukan hanya di depan temannya sendiri, tapi juga teman-teman yang lain dari sekolah lain. Itu pasti pengalaman yang berharga bagi. Dengan gelar juara umum 2 ini, SMA Negeri 1 Pekalongan telah memperkuat reputasinya sebagai lembaga pendidikan unggulan yang berkomitmen terhadap prestasi siswa dan juga pengembangan potensi siswa. Kemudian pertanyaan terakhir, apa harapan untuk juara selanjutnya? Jadi menurut kami sih harapan untuk adik-adik yang mengikuti Jumbara di tahun-tahun berikutnya itu untuk bisa lebih mempersiapkan lagi persiapan yang perlu disiapkan pada saat hari ya, dari jauh-jauh hari, bahkan dari jauh-jauh bulan gitu. Nah, untuk kami berharap juga untuk pada saat pelaksanaan hari hanya adik-adik itu bisa lebih profesional dan bertanggung jawab atas segala jenis perlombaan yang mereka ikuti, lalu bisa menjadi juara umum gitu aja sih. Harapan dari Pak Umar untuk anak-anak PMR khususnya dan pada umumnya untuk semua anak-anak SMA Negeri 1 Pekalongan, semoga bisa semakin meningkat prestasinya di perlombaan-perlombaan berikutnya, termasuk juga tentunya Jumbara. Semoga di tahun depan bisa menjadi juara umum. Mewakili tim pembina PMR Wira SMA 1 Pekalongan, ya harapannya meningkat. Kalau tahun ini menjadi juara kedua, ya mudah-mudahan insya Allah di tahun 2025 nanti juara 1, juara umum sampai. Iya, amin. SMA Negeri 1 Pekalongan telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan juga semangat kompetisi yang tinggi, prestasi yang luar biasa ini dapat tercapai.